Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1 pada kompetisi dapat 3.2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menyebutkan informasi penting dari topik yang dibahas, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik. Lihat ya. Perhatikan gambar berikut. Anak-anak, ini adalah gambar suasana pada malam hari di zaman sekarang. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ayo, siapa yang tahu? Untuk mengetahuinya, ayo kita simak ulasan berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Tokoh berikut ini bernama Michael Faraday. Beliau adalah tokoh penemu arus listrik. Michael Faraday lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Michael Faraday berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini ya. Arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Kemudian, arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian, dari gardu-gardu tersebut disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik. Contohnya, televisi, kulkas, kipas angin listrik, mesin cuci, dan lain sebagainya. Rangkaian listrik di dalam rumah berbagi atas rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kedua rangkaian tersebut merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Rangkaian seri disusun bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Gambar rangkaian listrik seri dan paralel digambarkan seperti ini. Yang pertama, rangkaian seri
dilihat lampunya disusunnya secara seperti ini. Dan yang kedua adalah rangkaian paralel lampu. Lampunya disusun seperti ini. Ini perbedaannya. Contoh rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, rangkaian seri. Contohnya ini adalah senter. Lampu senter pada rangkaian seri ini menyalanya terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel di rumah, misalnya contohnya seperti lampu-lampu yang ada di dalam rumah. Lampu-lampu di dalam rumah menggunakan rangkaian seri dan paralel. Kita amati komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut ini. Yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik. Yang kedua adalah lampu atau reflektor. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga adalah lempengan logam. Lempengan logam berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Yang keempat adalah saklar. Saklar berfungsi sebagai memutus dan menyambung arus listrik. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti ini. Dan jika senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Gambar yang bawah. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Anak-anak, listrik ini sangat berperan penting bagi kehidupan. Nah, agar tetap ada di masa yang mendatang, kita semua harus bijaksana dalam menggunakan energi listrik. Apa yang akan terjadi jika tidak ada listriknya? Tentunya akan merasa kesusahan dan semua akan tidak lancar kegiatannya. Listrik memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kita lihat, coba kalian temukan pengaruh listrik dalam kehidupan sosial budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian, tuliskan dalam bentuk peta pikiran pada buku tulismu. Berikut adalah bentuk peta pikirannya. Sebagai contoh, beragam benda dan peralatan rumah tangga. Misalnya, sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang. Dan setelah ada listrik, contohnya kita menggunakan setrika listrik. Kalian diminta untuk menemukan 5 benda saja yang terdapat misalnya pada zaman sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Setelah mengisi peta pikiran tersebut, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan ini. Apa topik permasalahan yang sedang kita bahas hari ini? Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang ketiga, apa perbedaan antara rangkaian listrik seri dan paralel? Dan yang keempat, kenapa kita harus menghemat energi listrik? Nah, anak-anak, semuanya tugasnya kalian kerjakan pada buku latihanmu ya. Ingat,
tugas hari ini ada 2 ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.